Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kami akan membahas tema tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Baik, perselisihan hubungan industrial atau biasa dikenal dengan PHI, yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Pengertian ini kami ambil dari Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Dari pengertian tersebut, ada jenis perselisihan hubungan industrial atau PHI ini, yaitu yang pertama, perselisihan mengenai hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Perbedaan mengenai jenis perselisihan hubungan industrial ini memiliki konsekuensi hukum, yaitu perbedaan bagaimana cara penanganannya dan juga apabila masuk di pengadilan perselisihan hubungan industrial terkait juga dengan hukum acaranya. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan, pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Akan kita lihat ya untuk perselisihan kepentingan. Perselisihan yaitu yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Di sini mengenai tentang perubahan syarat kerja ya, dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan ya, atau juga perjanjian kerja bersama ini terkait dengan yang timbul dari hubungan tersebut. Selanjutnya, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sedangkan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh, yaitu perselisihan dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan pekerja. Jadi di sini adalah masalah terkait dengan masalah intern dari serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Kita lihat sekarang bagaimana cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu sendiri yang diatur dalam undang-undang. Bahwa yang pertama melalui perundingan bipartit. Yang kedua, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Yang ketiga, bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di pengadilan hubungan industrial. Dan yang keempat, ada di sini arbitrase. Ya, satu persatu. Perundingan bipartit. Perundingan ini adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh, atau antara serikat pekerja, serikat buruh dan serikat pekerja, serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih. Perundingan bipartit adalah perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ya, di sini apabila perusahaan antara
pengusaha atau berusaha dengan serikat pekerja atau pekerja buruh, atau antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan yang berselisih. Di sini dilakukan dengan perundingan bipartit. Di sini adalah sifatnya wajib. Artinya apa? Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di sini dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Jadi di sini menggunakan 30 hari kerja ya, bukan 30 hari kalender ya. Jadi ingat 30 hari kerja. Jadi hari libur tidak dihitung. Masih pembahasan mengenai perundingan bipartit. Apabila salah satu pihak menolak untuk berunding dan atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal dan salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Biasanya ini adalah dinas ketenagakerjaan ya. Dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Ya, di sini jadi ada kewajiban untuk melaporkan terhadap pelaksanaan bipartit tersebut. Ya, apabila di situ tidak mencapai kesepakatan. Apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, pendaftaran di sini artinya apa? Apabila di sini ada pihak nanti yang mengingkari atas kesepakatan tersebut, bisa diajukan eksekusi ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sekarang adanya kegagalan bipartit. Kegagalan penyelesaian bipartit yang dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan, maka Dinas Ketenagakerjaan akan menawarkan penyelesaian secara konsiliasi atau melalui arbiter atau di sini atau arbitrasi ya. Di sini ada ditawarkan maka untuk dalam konsiliasi atau arbitrasi. Jika dalam waktu 7 hari kerja para pihak menolak untuk menyelesaikan konsiliasi atau arbitrasi, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator atau secara mediasi. Sekarang kita lihat apa itu konsiliasi. Yaitu penyelesaian konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan yang disebut sebagai konsiliator yang wilayah kerjanya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja, di mana konsiliator tersebut akan menengahi pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Jenis perselisihan yang dapat diselesaikan melalui konsiliasi yaitu perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat buruh serikat pekerja dalam satu perusahaan. Jadi di sini perselisihan hak tidak bisa diselesaikan secara konsiliasi. Konsiliator ini juga nanti orangnya juga ditentukan oleh Dinas Ketenagakerjaan siapa-siapa yang menjadi konsiliator ini. Sekarang kita lihat apa mediasi itu. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Di sini saya ambil dari pengertian pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ya. Kalau konsiliasi itu dibantu oleh konsiliator, sedang mediasi ini dipimpin oleh seorang mediator. Nah, proses mediasi ini yang saya sampaikan disebut adalah mediator industrial yang merupakan pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Sekarang kita lihat arbitrase, yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja, serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan atau penyelesaian kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih
yang dinyatakan secara tertulis dalam suatu perjanjian arbitrase. Jadi di sini adalah pilihan ini adalah sudah ditentukan para pihak sesuai dengan kesepakatan yang secara tertulis, yaitu menunjuk apabila ada sengketa ini akan diserahkan kepada arbitrase. Untuk perkara arbitrase yaitu hanya perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Jadi perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja tidak bisa diselesaikan secara arbitrase. Dan yang terakhir adalah penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial. Dalam hal ini penyelesaian hubungan industrial ini yaitu dalam hal para pihak harus melalui konsiliasi atau mediasi terlebih dahulu ya. Jika dari konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Jadi harus dilalui dulu proses konsiliasi atau mediasi untuk sebelum masuk ke pengadilan hubungan industrial. Kita lihat kompetensi absolut dari pengadilan hubungan industrial ya, atau PHI. Yaitu menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu kewenangannya itu untuk memeriksa dan memutus. Yang pertama yaitu sebagai pengadilan tingkat pertama mengenai perselisihan hak ya. Jadi ada pengadilan tingkat pertama, selanjutnya ini kalau tingkat pertama berarti ada upaya hukum terkait dengan perselisihan hak. Yang kedua, pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Jadi di sini adalah pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Jadi setelah diputus di pengadilan hubungan industrial, tidak ada upaya hukum lagi. Yang ketiga adalah pengadilan tingkat pertama mengenai perselisihan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dan yang keempat, pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan. Jadi di sini yang ada upaya hukumnya di pengadilan hubungan industrial adalah mengenai sengketa perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaat. Jika ada kritik, saran untuk channel ini dan juga pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menindaklanjuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.